teman-teman pecinta otomotif. Pada video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukan Black Core tuning pada Avanza saya yang sudah jalan hampir 300.000 km. Jadi ini bukan Avanza baru, tapi sudah jangkauannya sudah panjang. Sebetulnya mobil meskipun kilometer jauh, asal dirawat dengan bagus, tetap membantu kita sangat luar biasa tanpa kendala. Kemudian juga pemasangan Black Core sudah saya pasangkan yang ultimate, bagaimana nanti kinerjanya. Kemudian juga aditif itu kita ada dua, aditif yang buat turbo sama aditif yang buat mesin biasa. Nah, ini fungsinya mirip, cuman yang ini khusus untuk mesin turbo, yang ini mesin biasa. Jadi fungsinya satu, melicinkan logam bergerak di dalam mesin dan menyerap panas. Jadi ikut setelah tercampur dengan oli mesin akan menjadi radiator kedua. Jadi lebih aman, lebih dingin, lebih halus. Nah, bagaimana kinerja 3 sejoli tadi, kita ikuti videonya bersama. Oke. Terima kasih. Juga nanti bisa dilihat efisiensinya, efisiensi pemakaian BBM-nya. Oke, dan jangan lupa subscribe dan jempol serta supaya dapat mengikuti video-video saya berikutnya. Terima kasih. Teman-teman pecinta otomotif, hari ini saya akan tunjukkan tutorial bagaimana melakukan Black Core tuning pada Avanza. Peralatannya adalah seperti ini. Black Core tuningnya, kemudian selang bawaan, kemudian pralon, kemudian tang. Nah, pertama kita lepas dulu selang booster rem. Yang dari booster rem kita lepas, ini pakai tang. Kita lepas. Nah, sudah lepas, kita pasang bawaan dari Black Core. Oke. Nah, selang bawaan nanti kita pasang. Kemudian kita ganjal gas pakai pralon, dijaga di RPM di 2000. Jadi kita nyalakan dulu. Kemudian kita ganjal. Ini bisa dipakai dengan memaju mundurkan jok. Kemudian kita ganjal di sini. Nah, setelah tersetel di 2000, kemudian kita atur di depan lagi. Kemudian kita buka keran, ini kita masukkan. Nah, untuk mengetesnya ini kita angkat keluar. Nah, ini adalah kecepatan maksimal cairan tersedot yang diperbolehkan. Jadi dengan cara ini kita cukup kendor putar ke kanan atau ke kiri ini untuk membesarkan atau mengecilkan aliran air. Ini tidak boleh terlalu besar karena bisa terjadi water hammer. Jadi lebih aman. Nah, ini maksimal yang diperbolehkan kecepatannya. Ini dihabiskan setengah liter masuk ke intake. Nah, kita bisa lihat reaksinya yang terjadi adalah langsung keluar ke ujung knalpot. Ini aromanya seperti belerang.
karena itu berasal dari konverter katalitik di mana tersimpan karbon-karbon. Nah, kemudian di sini terjadi dua hal, yaitu satu, terjadi carbon cleaner karena ini masuk langsung ke ruang bakar, mirip dengan masuknya bensin, maka dia langsung masuk ke dua klep input, dua klep output. Jadi dua-duanya dari 4 silinder itu klepnya dibersihkan, kerak-keraknya yang nempel di klep itu jadi bersih. Nah, kemudian kerak yang terproses akan langsung keluar berwujud abu karena langsung terbakar. Nah, karena klepnya bergerak pada saat mesin nyala, maka langsung terjadi penyetelan pada klep tersebut. Tidak perlu kita lakukan penyetelan manual seperti kalau kita skir klep, tapi langsung terjadi penyetelan. Nah, setelah proses ini selesai, maka akan terjadi hal yang luar biasa karena kompresinya akan sempurna di setiap silinder. Demikian, jadi pertama terjadi carbon cleaner, yang kedua terjadi remap ECU. Bagaimana ini bisa terjadi? Seperti tidak masuk akal karena ini kerjanya berdasarkan ECU. Begitu ECU mendapat masukan barang aneh, ini adalah water base. Jadi dia akan dibaca oleh sensor-sensor sebagai sesuatu yang membahayakan mesin. Maka ECU akan bereaksi mengeluarkan mapping baru. Nah, mapping baru ini yang terjadi selama 30 menit ini akan menjadi patokan kerjanya dia setelah kita selesai melakukan tuning black core ini. Jadi Avanza ini nanti akan jauh berbeda kinerjanya dibandingkan Avanza standar yang tidak dilakukan black core tuning. Demikian teman-teman, kita lanjut terus sampai ini nanti habis. Ini baru 1/5. Kira-kira dibutuhkan 20-30 menit. Memang tidak boleh terlalu cepat karena akan membahayakan mesin. Tapi ini sudah dijamin aman asal mengikuti prosedur, yaitu kecepatan maksimal air yang lewat atau tersedot adalah seperti ini. Itu akan aman. Ini sudah dipraktekkan di ribuan mobil. Oke. Nah, ini sudah saya pasang black core juga, black core yang ultimate. Kemudian untuk memaksimalkan ini saya tutup pakai ini, sebetulnya ini murah. Ini peredam panas yang saya bolak-balik. Ini cuma di-coverkan di atasnya saja supaya panas mesin itu hanya berkeliling di sekitar black core. Jadi ini panasnya ngumpul di situ. Nah, itu mereaksikan black core luar biasa sekali. Black core saya tenaganya saya ambilkan dari PCV. Ini uap oli sama uap bensin di sini. Ini uap bensin dari kanister masuk solenoid out, ini harusnya masuk ke sini. Nah, sedangkan yang PCV itu harusnya masuk selang yang di satunya, langsung ke intake juga. Nah, sekarang dari ini uap bensin sama uap oli kita gabung, kita saring dulu di OCT. Kemudian masuk black core input, lalu outputnya masuk ke kedua intake, satu yang bekas kanister, satu bekas PCV. Demikian teman-teman, ini sekalian saya tunjukkan pemasangan black core-nya. Setelah selesai kita lakukan pengegasan beberapa kali. Nah, ini biasanya terjadi perlawanan, mesin tidak bisa langsung digas. Di 3000 dia akan melawan. Tapi setelah bisa, sangat mudah mencapai 6000 rpm. Ini kita lakukan sekitar 15 kali
pengegasan agar betul-betul kering dan hilang semua sisa-sisa kerak, sehingga mesin menjadi sempurna lagi dan sangat menyenangkan untuk dikendarai. Ini amat sangat menyenangkan, amat sangat galak. Injak sedikit langsung 6.000, sedangkan RPM-nya bisa 600. Karena kompresi sempurna, dia berada pada kondisi paling efisien. Ini sudah cukup. Kita akan balikin lagi semuanya. Kita matikan. Lalu kita balikin lagi, kita copot, kemudian kita balikin lagi selangnya, kita balikin lagi klemnya, jadi supaya tidak ada kebocoran. Nah, sudah selesai, proses sudah selesai. Kita akan lakukan test drive. Kita lakukan test drive setelah dilakukan tune up, black core tuning, dan ini sudah saya pasang yang black core katalis yang ultimate. Jadi ini Avanza 1300 cc tapi setara 2000 cc, karena ultimate itu seperti nambah ruang bakar setara 700 cc. Jadi ini tariannya betul-betul menyenangkan, super enteng, super menyenangkan. Nah, yang saya harapkan juga efisiensi bahan bakar akan menjadi optimal betul-betul. Nanti akan saya lakukan pengisian penuh, kemudian kita akan hitung berapa kilometer per liternya pada saat saya isi ulang lagi dengan penuh. Hari ini kita sekalian tes, kilometer sudah saya nolkan. Ini full tank, betul-betul full tank. Nanti setelah beberapa hari atau setelah mungkin 100 km akan saya penuhin lagi, jadi bisa ketemu berapa kilometer per liter. Oke. Sekarang kita sedang perjalanan menuju Salatiga. Ini jalan biasa saja. Kilometer sudah 72, belum turun pun satu strip. Nanti kita akan lihat berapa kilometer per liter setelah ketemu. Kita jalan normal-normal saja, campuran antara jalan dalam kota dan luar kota. Sebentar lagi akan masuk tol Salatiga. Ini kilometernya 103, turun satu strip. Jadi terjadi pengiritan. Sebelumnya 85 sudah turun satu strip, sekarang 103. Ini di tol, jalannya lagi hujan deras. Ini tanggal 12 Februari, hari Sabtu, sudah saya full tank lagi. Untuk kilometer yang dicapai dari Salatiga balik lagi Jogja kemarin 242,7 km, sedangkan BBM yang dibutuhkan 18,6. Jadi ini didapat
pemakaian BBM secara normal itu 1,13. Ini cukup menyenangkan karena dipakai juga normal, pakai AC, full AC, tidak dijalankan pelan-pelan, jalan normal saja, lewat tol, lewat lain-lain. Jadi ini pemakaian sehari-hari. Oke teman-teman, jadi ini efisiensi yang didapat dengan memakai Blackcore Ultimate, di-tuning, dan dikasih aditif. Oke, sampai ketemu lagi dengan uploadan berikutnya. Keunggulan memakai Blackcore itu adalah pada saat RPM rendah seperti ini. Nah, RPM 1000, 1200, 1500 sampai 2000 itu sudah didapat tenaga yang cukup mumpuni. Jadi bisa dilihat di diagram dyno test itu justru kinerja Blackcore itu pada RPM bawah. Nah, kita kalau pemakaian sehari-hari kan tidak mungkin ngebut terus. Nah, justru pemakaian sehari-hari ini yang kita bisa irit karena efisiensinya betul-betul terjaga dengan dimanfaatkannya blow by gas yang tadinya terbuang percuma. Sekarang dengan RPM bawah pun 1000 itu pun tenaga tetap ada. Ini kita di gigi 3, bahkan di gigi 4, gigi 5 pun nggak masalah gitu. Jadi sangat menyenangkan dan irit. Kalau Avanza ini rata-rata kalau dalam kota 110. Jadi dengan pemakaian tadi dalam kota, luar kota bisa didapatkan efisiensi sekitar 30%. Tapi itu tidak bisa dijadikan patokan karena setiap mobil beda karakter ECU, beda cara nyetir. Nah, cuman kalau semua standar, kopling masih bagus, rem bagus, ban sama velg tidak diperbesar, masih semua standar dan semuanya masih oke, ya antara 10 sampai 30% pasti didapat efisiensinya. Demikian teman-teman.